Video kita kali ini akan memantau nih ya situasi kondisi di kediamannya Bapak Joko Widodo. Oke, ini mulai kita lihat bersama ya. Mobil yang ditumpangi oleh Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana sudah mendekati rumah dan sebentar lagi akan keluar dari mobil untuk memasuki kediamannya. Oke, nanti kita akan tanya-tanya kepada Pak Joko Widodo mengenai reuni hari Sabtu 26 Juli ya 2025. Oke, Ibu Iriana sudah memasuki rumah, kemudian disusul oleh Bapak Joko Widodo yang menyapa awak media sekilas ya. Oke, berikut wawancara kita dengan Pak Joko Widodo mengenai reuni yang diragukan. Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, apalagi yang mau Entahlah apa yang terjadi dengan rakyat Indonesia ini ya Pak ya. Mungkin sudah ada trauma tersendiri gitu ya, dalam tanda petik. Sekali dibohongi itu mungkin akan sulit sekali untuk memberikan kepercayaan lagi Pak, begitu. Mungkin ya, ini untuk kasus orang lain ya Pak ya, bukan Bapak. Oke. Nah, ini kalau mengenai Pak Mulyono Pak, teman seangkatannya Bapak, waktu kemarin juga sama-sama hadir di reuni tanggal 26 Juli itu, bagaimana menurut Bapak? Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Kemudian terakhir yang saya tahu, beliau bekerja di Jambi. Menurut informasi yang Pak Joko Widodo ketahui, bahwa teman seangkatannya yang bernama Pak Mulyono itu terakhir bekerja di sebuah perusahaan di Jambi gitu ya Pak ya. Perusahaan apa Pak? Sebuah PT untuk pelestarian dan konservasi hutan. Banyak yang mengatakan atau berpendapat bahwa reuni yang kemarin diadakan itu di Fakultas Kehutanan 26 Juli itu adalah reuni dadakan gitu ya Pak ya. Banyak yang bilang itu mirip tahu bulat yang digoreng dadakan begitu Pak. Nah, tanggapan Bapak bagaimana? Sudah lama nggak ketemu, kemudian ya pas reuni saya itu kan jadi datang. Saya masih pemulihan kan. Kalau nggak datang pasti rame. Temen masa reuni nggak datang di ya. Iya. Oke Pak. Saya juga paham sih Pak ya, sebagai bagaimana posisi Bapak sekarang gitu ya Pak ya, serba salah gitu ya. Datang diomongin, nggak datang nanti juga pasti makin rame gitu ya Pak ya. Kalau mengenai seragam biru-biru yang digunakan oleh peserta reuni tersebut, tanggapan Bapak bagaimana? Saya diberi kaosnya, coba nanti tunjukin kaosnya. Pendek, kulit saya ini masih pemulihan. Hanya itu aja sebetulnya. Oh gitu, hanya itu aja sih sebenarnya ya Pak ya. Tapi kenapa sih rakyat Indonesia ini suka kepo, suka cari-cari gitu ya Pak ya? Jangan cari-cari lah. Pak, biasanya nih ya, kalau sesama teman nih ya, apalagi satu angkatan gitu ya, yang dulu pernah satu kelas, itu biasanya punya grup tertentu gitu ya Pak ya, grup WhatsApp. Nah, apakah Bapak juga ikut di grup itu? Saya sejak menjadi presiden memang tidak ikut grup apapun. Sejak jadi presiden tidak pernah ikut grup apapun gitu ya. Nah, sekarang kan sudah tidak menjadi presiden lagi nih Pak. Apakah berkenan untuk ikut di grup itu Pak? Belum berkenan juga ternyata ya. Jadi sama aja dong Pak, waktu jadi presiden nggak mau ikut grup, sekarang sudah tidak jadi presiden masih juga tidak mau ikut grup. Oke, nggak apa-apa lah ya Pak ya, itu kan hak asasi manusia milik Bapak gitu ya Pak ya. Terus Pak, menanggapi vonisnya Pak Hasto Kristianto kemarin itu bagaimana? Hormati proses hukum dan hormati keputusan pengadilan. Kalau tentang itu Pak, mengenai orang besar di balik isu ijazah yang diduga palsu milik Pak Jokowi ini, katanya orang berbaju biru gitu Pak. Orang besar berbaju biru. Bagaimana pendapat Bapak? Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Iya, memang Pak Jokowi tidak pernah memberikan kode warna ya Pak ya. Apakah ini artinya Bapak tidak tahu menahu siapa orang yang diduga orang besar ada di balik isu ini Pak? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi
sekelas Pak SBY dan beliau adalah negarawan yang baik. Oke, jadi hoax ya Pak ya yang mengatakan bahwa Pak SBY lah orang besar di balik isu ijazah ini. Saya tidak pernah mengatakan itu. Kasih yang pendek aja. Saya kasih. Yang pertama, yang kedua, setelah reuni saya juga pergi ke beberapa tempat. Oke baik, terima kasih Bapak Joko Widodo atas informasinya. Yang jelas di sini Pak Jokowi sudah menegaskan ya bahwa bukan Pak SBY orang besar yang ada di balik isu ijazah palsu ini. Makanya termul itu jangan suka offside gitu ya. Pak Jokowi saja tidak pernah mengatakan itu, bahkan memberi sinyal warna pun enggak gitu ya. Oke, segini dulu aja video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.